Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah musholla al-istiqamah yang seluruhnya tanpa kecuali saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, yaitu panutan kita yang mulia, Nabi Agung, baginda tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi segala larangan beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, melaksanakan wasiat-wasiat beliau, juga tetap istiqomah dalam rangka mensyiarkan agama Islam, mengagungkan agama Islam, sekaligus mempertahankan ajaran agama Islam yang telah dibawa oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya, oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin, para aulia Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Bersyukur kita kepada Allah, malam ini kita sudah berada di malam tanggal 24 Muharram tahun 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 29 Juli tahun 2024 Masehi. Taklim kita malam ini adalah merupakan taklim pertemuan yang ke-500 atau 500 pas. Mari kita awali taklim kita pada malam ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas baginda kita yang mulia tercinta, yang pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita. Bil khusus untuk jamaah kita yang pada waktu malam Ahad kemarin sekitar menjelang Isya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Bapak Mansur. Bapak Mansur yang beralamat di Cijati ya, telah meninggal dunia. Kita doakan semoga beliau meninggal dunia membawa iman, Islam dan ihsan, dalam keadaan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau sekarang sudah berada di alam barzah, di alam kubur sendirian, enggak ada yang menemani kecuali amalnya. Kita doakan semoga beliau selama berada di alam kubur, semoga selalu berada dalam rahmatnya Allah, selalu berada dalam ampunan Allah. Alam kuburnya semoga oleh Allah diluaskan, dilapangkan, diterangkan, dijadikan raudhah miryadil jinan, dijadikan taman daripada taman-taman sorga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Asyraqal kaunu ibtihajan biwujudil Mustafa Ahmad wali ahlil kauni unsun wa sururun qad tajaddad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Bali Rabbi kullu hamdin jalla ayyah surahul ad idh abana biwujudi al-Mustafa al-Hadi Muhammad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Marhaban marhaban ya Nurul Aini, marhaban marhaban ya Dal Husaini, ya Rasulullah ahlan marhaban marhaban bika inna nas'ad. Marhaban marhaban ya Nabi salam alaika, marhaban marhaban ya Rasul salam alaika, marhaban marhaban. Wahdina nahja sabili kaibi nusad wa nursad. Rabbi balighna bijahi bijiwari khair makad. Sallallahu ala Muhammad marhaban. Sallallahu alaihi wasallam marhaban. Sallallahu ala
wa salatullahi taghsha asyarafa rusli Muhammad wa salamun mustamirun kulla hinin yatajaddad sallallahu sallallahu ala Muhammad marhaban ya rabbi salli alaihi wa sallim marhaban Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang takwa yang pada pertemuan malam Selasa seminggu yang lalu sempat kita sampaikan namun belum tuntas. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah wa hadakumullah wa habidakumullah. Seyogyanya perlu kiranya kita ketahui bahwa kata takwa T-A-Q-W-A takwa kalau ditulis dengan huruf Latin, kalau ditulis dengan huruf Arab ta, qaf, sukun patah tak, waw, ya, patah wa, takwa terdiri dari 4 huruf, yaitu huruf ta, huruf qaf, huruf waw, huruf iya. Kata takwa dalam kitab suci Al-Quran oleh Allah disebut sebanyak 258 kali. Jadi kalau kita mau ngitung kata takwa dalam Quran dari mulai surah pertama hingga surah yang terakhir yang ke-114 itu jumlahnya ada 258 kali disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam bentuk yang berbeda, dalam berbagai bentuk dan dalam konteks yang berbeda-beda atau yang bermacam-macam. Secara etimologi kata takwa adalah bentuk masdar dari kata ittaqo yattaqi yang berasal dari fi'il madi atau dari kata kerja waqo yaqi wiqayatan wa maukon bahwa waqiun wajaka mauqiun ki lataqi maukon. Takwa secara etimologi, secara bahasa mengandung arti memelihara atau menjaga. Adapun yang dimaksud memelihara atau menjaga dalam pengertian takwa adalah maksudnya wiqayatun nafsi min iqabillahi ta'ala azza wa jalla bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi. Artinya memelihara diri, menjaga diri dari azab Allah yang pedih di akhirat nanti. Jadi kita harus mampu, harus berusaha menjaga diri kita, memelihara diri kita dari azab Allah yang pedih di akhirat nanti dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan dengan menjauhi larangan-larangan Allah.
Nah, ini pengertian takwa secara etimologi, secara lugah, secara bahasa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dunya wal akhirah, dalam tafsirnya, tafsir Tabari, beliau menafsirkan surah yang ketiga, yaitu surah Ali Imran, juz yang keempat ayat 102, yang ayatnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surah 3 Ali Imran juz 4 ayat 102. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah, Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari dalam tafsir Tabari, beliau mentafsirkan ayat ini, yaitu kata beliau, ya ma'syara man saddaqallaha wa rasulah ittaqullaha ay khafullaha wa raqibuhu bit ta'ati wajtinabi ma'asihi. Artinya begini, kata Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari, ya ma'syara man saddaqallaha wa rasulah, wahai golongan orang yang membenarkan firman-firman Allah dan yang membenarkan sabda-sabda Rasulullah. Ya ma'syara man saddaqallaha wa rasulah, wahai golongan orang yang membenarkan firman Allah dan yang membenarkan sabda baginda Rasul, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, ay khafullaha, maksudnya takutlah kalian akan azab Allah yang pedih, akan azab Allah yang keras di akhirat nanti. Waraqibuhu, dan muraqabahlah kalian kepada Allah. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu merasa diri kita selalu diawasi oleh Allah. Jadi merasakan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kata orang Kulon begini, anytime wherever you are, you have to feel watched by Allah. That is the most of our faith. Artinya, kapanpun, dimanapun kamu berada, kamu harus merasakan bahwa kamu diawasi oleh Allah, dipantau oleh Allah, dimonitor oleh Allah. Apapun yang kamu lakukan, baik atau buruk, Allah selalu menjadi saksi atas perbuatanmu, dan itu akan dibalas oleh Allah. Nah, ini yang disebut ihsan. Yang kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Tabrani, afdalul iman an ta'lama annallaha ma'aka haitsuma kunta. Iman yang paling afdal adalah engkau meyakini bahwa Allah selalu bersamamu di mana saja kamu berada. Kapan saja, di mana saja, Allah melihatmu, melihat perbuatanmu, baik dan buruk yang kamu lakukan. Allah melihatnya.
dan akan membalasnya. Nah, itu yang disebut anytime wherever you are. Gitu kan, bisa nggak berdua? Bisa. Anytime wherever you are, you have to feel watched by Allah. That is the most of the pitch. Jadi kapanpun dimanapun kamu berada, kamu harus merasa selalu diawasi oleh Allah. That is the most of the pitch. Itulah iman yang paling afdol. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya haqqa tuqatih. Tafsirnya menurut tafsir Abu Ja'far At-Tabari, haqqa tuqatih itu adalah haqqa khaufi. Dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa kepadanya, maksudnya dengan rasa takut kepada Allah, dengan rasa takut yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Sehingga dengan adanya rasa takut yang sangat luar biasa kepada Allah, sehingga ia senantiasa mentaati perintah Allah, tidak berani meninggalkan perintah Allah, dan ia selalu menjauhi larangan Allah, tidak berani melanggarnya, karena ia benar-benar takut mendapatkan azab Allah yang pedih di akhirat nanti. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwasanya azab Allah itu sangat keras, sangat pedih. Seringan-ringannya manusia mendapatkan azab Allah di neraka adalah diambil tuh sedikit bara api neraka, ya sebesar semut kecil lah, diambil tuh sebesar semut kecil bara api neraka, lalu ditempelkan pada kedua tumit kakinya. Saking panasnya itu bara api neraka sampai otaknya mendidih dan menghancurkan seluruh apa yang ada di dalam perutnya. Dia kesakitan. Itu baru bara api neraka sebentar semut. Lalu bagaimana kalau umpama badan kita dimasukkan ke dalam kobaran api neraka? Nggak usah api neraka lah, api dunia aja udah panas. Nggak ada yang kuat. Masya Allah. Makanya wherever you are, fear to God or to Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana saja kamu berada, fear to Allah or to God. Bertakwalah kepada Allah. Dan takwa adalah sebaik-baiknya bekal untuk kita bisa meraih, menggapai kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan dunia dan akhirat. Kemudian Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari dalam tafsir Tabari, beliau mengatakan, wa huwa ayyuta'a fala yu'sa, wa huwa ayyushkara fala yukfara, wa huwa ayyudhkara fala yunsa, wa huwa ayyuta'a fala yu'sa. Dialah Allah yang wajib ditaati perintahnya dan tidak boleh didurhakai, tidak boleh ditentang. Silahkan saja kalau kita mau menentang Allah, tapi nanti akan ada akibatnya nanti di akhirat. Asal kuat kita menghadapi azab Allah di akhirat. Enggak usah azab Allah lah. Kita dikasih oleh Allah, dikasih penyakit bengek saja, enggak usah lama-lama 1 bulan lah. Seminggu loh, enggak usah seminggu loh. Sehari dikasih bengek, dikasih engap. Ini ada pasien, Pak dokter, tolong saya. Kenapa Pak? Saya engap Pak. Saya hidup sudah 70 tahun, baru kali ini merasa engap luar biasa Pak. Ini langsung ditangani, emergensi tangani, dirawat dan sebagainya. Besoknya alhamdulillah sembuh, lega kembali napasnya. Kemudian si bapak ini bertanya, Pak dokter berapa biayanya? Kata Pak dokter, enggak usah dipikirin, tenang aja, yang penting bapak sehat dulu. Enggak Pak dokter, saya pengen tahu. Ya di jumlah jamleh dikalkulasikan,
Ini dan itu semuanya jadi 5 juta. Tercengang itu si bapak. Tercengang bukan karena mendengar 5 jutanya. Si bapak itu tercengang berpikir, selama 70 tahun saya dikasih bernapas lancar oleh Allah. Baru kali ini hanya 1 hari nggak bisa bernapas, engap, harus keluar 50 juta. Coba seandainya kita bayar sama Allah selama 70 tahun kali 5 juta, berapa ratus juta itu. Tapi Allah nggak minta bayaran. Allah cuma minta kita sujud di hadapan Allah dalam 5 waktu. Sebagai bukti syukur kita kepada Allah atas seluruh nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wahwa yuskaro wayukparo, dan dialah Allah yang wajib kita bersyukur kepadanya, dan kita tidak boleh kufur, tidak boleh mengingkari nikmatnya. Ingat peringatan Allah dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7. Allah menegaskan, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingat, tatkala Tuhanmu Allah memberikan peringatan kepada kamu, jika kamu pandai bersyukur kepadaku, seluruh nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu yang tiada terhitung dan aku tidak minta bayaran, kamu pandai mensyukurinya, kamu gunakan di jalan yang benar, kamu gunakan untuk kebaikan, untuk beramal saleh, untuk beribadah kepadaku, maka niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu yang lebih besar lagi nanti di dalam sorga. Tapi sebaliknya, jika kamu kufur, ingkar, menggunakan nikmat-nikmat dariku untuk berbuat durhaka kepadaku, untuk berbuat dosa kepadaku, maka ingat, inna ajabi lasadid, sesungguhnya ajabku sangat amat keras. Para jamaah yang dimuliakan, kita bisa hidup ini nikmat dari Allah, dikasih nyawa oleh Allah, bisa melihat, bisa jalan, bisa makan, bisa, itu semua dari Allah. Yuk kita buktikan rasa syukur kita kepada Allah dengan beribadah kepada Allah. Para jamaah, kemudian wahwa ayudkaro wa yunsa, kata Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari, wahwa ayudkaro wa yunsa, dialah Allah yang kita wajib mengingatnya, menyebut namanya, berzikir kepadanya kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, di tempat sepi sendirian atau di tempat ramai banyak orang. Kita diperintahkan untuk selalu mengingat nikmat-nikmat dari Allah, untuk selalu mengucapkan alhamdulillah kepada Allah, memuji Allah, untuk berzikir kepada Allah, wala yunsa, dan tidak boleh kita melupakan Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, itu pengertian takwa yang dikemukakan oleh seorang ulama yang bernama Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari dalam tafsirnya, yaitu tafsir Tabari. Demikianlah yang dimaksud takwa kepada Allah menurut Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini. Jadi kita sebagai orang-orang yang beriman harus benar-benar merasa takut kepada Allah, takut akan azab Allah, akan siksaan Allah yang dahsyat di akhirat nanti. Karena azab Allah itu sangat keras, dan juga kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah, atau disebut muraqabatun ilallah, muraqabah kepada Allah. Merasa diri kita selalu dilihat oleh Allah. Ketika kita sendiri, Allah yang kedua sedang melihat kita. Ketika kita berdua, Allah yang ketiga sedang melihat kita. Apapun yang kita lakukan, baik atau buruk, Allah selalu menjadi saksi apa yang kita perbuat. Dan itu semuanya pasti ada balasannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Demikian Allah tegaskan dalam Al-Qur'an surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Kata Allah, maka barang siapa yang berbuat amal kebaikan walaupun sebesar jarah, niscaya ia akan melihat balasannya nanti di sorga berupa pahala yang mulia. Dan barang siapa yang berbuat dosa, berbuat kejahatan, melakukan perbuatan yang buruk walaupun sebesar jarah, niscaya ia pun pasti akan melihat, akan merasakan azabnya di dalam neraka. Para jamaah yang dimuliakan, yuk
Kesempatan hidup yang Allah berikan ini sangat berharga. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita sangat berharga. Yuk kita manfaatkan nikmat hidup, nikmat sehat secara efektif, efisien untuk terus istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah, beribadah kepada Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, kata Allah. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu Allah sampai kamu mati. Salatlah kamu sampai kamu disolatkan. Ngajilah kamu sampai kamu diajikan. Sodakohlah kamu sampai kamu disodakohi. Solatlah kamu di belakang imam sampai kamu akhirnya satu saat pasti mau tidak mau siapapun kamu, pasti kamu akan disolatkan di depan imam. Siapa dia? Mayit. Siapa dia? Jenazah. Siapa calon mayit? Kita semua calon mayit. Hidup kita di alam dunia nggak lama, paling lama 80 tahun. Itu pun tidak ada jaminan kalau usia kita akan sampai di usia 80 tahun. Yuk kita manfaatkan, mumpung kasih kesempatan, supaya nanti di akhirat kita tidak menyesal. Para jamaah, demikian oleh karena sudah masuk waktu isya, dan insya Allah pembahasan takwa belum selesai. Nanti kita lanjut malam Selasa yang akan datang. Kita kaji, kita simak pengertian takwa menurut sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Akhirnya mari kita tutup taklim kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabbi asani wa daraji adabatan ya jiratal alami. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Rabbi pampana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa mu'afatihim minal fitani. Rabbana zidna ilman nafi'a ma'al hidayah wal barakah. Allahumma rzuqnal barakah fi kulli syai'. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keberkahan dalam segala aspek kehidupan kami. Waj'alna mubarakina aina ma kunna, dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu dibarokahkan
di mana saja kami berada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.